Sekarang kita akan melihat seputar form pada Materialize CSS. Banyak banget yang bisa kita pakai. Kita akan lihat beberapa di sini. Kita buat dulu tag formnya. Saya akan hilangkan sebagian besar karena kita nggak butuh semuanya. Anggap kita mau punya satu input buat email, satu buat teks. Jadi aturan awalnya kalau teman-teman buat input fieldnya, kita kasih dia di dalam kelas input field. Nah, di sini nanti akan banyak banget style yang otomatis datang buat kita. Div. Nah, di antara div ini tentu kita bisa kasih kelas, maksud saya inputnya sendiri dan juga si labelnya. Nah, kita tes dulu kalau saya kasih input type text untuk name dan di sini nama. Begitu juga untuk email. Email, di sini juga email. Nah, biar bervariasi, untuk emailnya saya akan kasih material icon. Jadi teman-teman seperti biasa bisa pakai material icon di sini. Jangan lupa kelasnya diselipin material icon selalu prefix. Kita kasih yang account circle. Dan kita juga bisa taruh di sininya, kita kasih ID icon prefix. Tentu kalau kita mau sambungin maka si for-nya juga kita kasih icon prefix. Jadi pas kita klik dia nyambung ntar. Kita lihat dulu hasil awalnya. Nah, kalau teman-teman mau lebih rapi, ini karena dia ngambil seluruh lebarnya, tentu kita nggak butuh input field selebar ini. Tapi teman-teman lihat di sini kalau kita mau pakai account prefix atau juga bukan account prefix, mau pakai icon prefix maksud saya, atau langsung diklik juga boleh. Kita juga bisa ngasih validasi sederhana, misalnya saya mau di bagian email ini ada validasi, saya tulis validate, jadi tambahin kelasnya validate di sini. Dan untuk teksnya di bagian labelnya ada dua opsi. Untuk kalau sukses kita kasih berhasil, dan kalau salah kita tulis salah. Jadi usernya kalau nggak sesuai validasi yang kita mau, sebelumnya biar lebih rapi saya akan kasih call S6 di sini. Call S6, jangan lupa callnya. Nah, kalau kita lihat sekarang masih ada kesalahan. Call S6. Coba saya kasih row di sini. Jadi saya mau nama dan emailnya terbagi dua seperti ini. Nah, kita akan tes kelas validasi tadi. Kalau saya tes bukan email, gibberish seperti ini, kita akan muncul salah. Tapi kalau saya tes formatnya email, maka akan muncul berhasil seperti ini. Nah, ini enak banget validasi. Tentu teman-teman mainin dari sisi dinamisnya nanti buat ngecek apakah dia benar-benar atau nggak benar nanti. Nah, untuk baris berikutnya saya akan bikin row baru. Kita akan lihat input-input lain. Yang menarik apa ya? Misalnya text area. Text area. Kalau text area default bentuknya kayak gini. Kalau mau dikasih kelas materialize CSS-nya, materialize text area. Text area. Ini dia bentuk text areanya. Tentu teman-teman boleh kasih label seperti biasa, sama sekali nggak ada masalah. Nah, saya akan kasih row baru lagi. Untuk yang belum kita lihat, option misalnya, akan kasih option sekarang. Saya akan copy paste dulu untuk input fieldnya. Kita nggak butuh terlalu lebar. S6 aja di sini. Div. Dan seperti yang teman-teman tahu, kita pasti butuh tag select dan juga satu tag option. Pada tag ini saya akan kasih label lagi setelah select. Label select here. Optionnya misalnya saya kasih HTML, terus saya kasih CSS. Nah, secara default dia bentuknya, kita nggak bisa milih. Ada ininya dia masalah di
floatnya sepertinya. Jadi saya tutup dulu di sini, saya take break biar kita ada jarak, dia terlalu nempel. Nah ini dia. Harusnya kita bisa ngeklik di sini, select, kita ada input field. Coba sepertinya kita harus naruh JavaScript. Coba di bagian dokumen ready saya tambahkan untuk milih select, dan kita kasih nama metodenya material_select. Ya ternyata kita harus pakai kelas tadi. Nah seperti yang teman-teman lihat di sini, jadi harus pakai JavaScript ini. Sekali lagi select, lalu nama metodenya material_select. Jadi untuk select ini kalau kita nggak pakai JavaScript tadi, maka dia nggak akan bekerja sesuai yang kita mau. Sekarang kita udah lihat ada opsi HTML, ada juga opsi CSS di sini. Saya akan bikin untuk kolom berikutnya, yang belum lagi, yang cantik itu misalnya input type date. Kita bisa kasih input type date di sini. Input type date, untuk input type date kita cukup ngasih kelasnya, belum ada kelas date picker. Kita cek dulu, sepertinya harus ngasih JavaScript juga. Nah dia defaultnya seperti ini, udah lumayan cantik kalau format input fieldnya. Tapi kita bisa tambahkan lagi untuk dia muncul semacam pop-up-nya. Kita kasih kelasnya date picker, lalu nama metodenya pick a date seperti ini. Kita tes dulu apakah muncul. Nah ini dia, cantik sekali. Seperti yang teman-teman lihat, akan muncul pop-up seperti ini. Nah kita bisa kasih option, misalnya mau ngasih buat bulannya, misalnya select months true, dan kalau mau select years, misalnya kita kasih angka 10 di sini. Dulu kita klik. Nah sekarang udah bisa seperti sebelumnya di sini. Jadi perlu JavaScript juga, ingat, untuk date picker dan juga si yang tadi kita pakai JavaScript select option juga. Yang bisa kita lihat lagi, saya akan bikin row baru lagi untuk opsi si checkbox sama radio button kita belum punya di sini. Jadi input type select, bukan select tapi input type radio. Name-nya saya biarin name. Input type radio lagi kita biarkan aja juga name juga di sini. Kita lihat dulu kalau defaultnya input type radio nggak muncul. Input type radio sepertinya kita harus kasih label. Saya coba kasih label di sini. Radio here hor. Belum muncul radionya. Input type radio. Coba kita kasih labelnya di dalam tag label biasa, lalu kasih ID yang nyambung. Jadi saya akan kasih tes 1. Di sini juga ID tes 1. Tes 1, saya akan copy paste untuk yang kedua. Tes 2, ini juga tes 2. Nah, kalau kita lihat sekarang udah muncul, dia cantik banget seperti ngelakuin filling, atau dia bisa muncul efek seperti wave dari luar ke dalam. Selain radio, kita juga punya checkbox tentunya, input type checkbox seperti ini. Nah, checkbox ini kita bisa bikin dia metodenya seperti switch. Jadi saya akan kasih satu kelas lagi di sini, yaitu kelas switch namanya. Jadi kita kayak ngegeser saklar gitu kiri kanan. Dan nah, bentuk penulisannya hati-hati. Yang pertama, untuk labelnya saya akan tulis satu teks dulu off, baru saya kasih input type checkbox setelah tulisan awalnya. Dan kita bisa kasih kelas di sini, dia bentuknya span, kelas liver, baru
lawan dari off, atau yang mau kita tulisan taruh di sebelah kanannya yaitu on. Kita lihat hasilnya dia sangat cantik, switch seperti ini. Kalau kita lihat di bawah, kelas lever ini gunanya seperti ini, dia cuma ngasih. Jadi kalau kita hilangkan dulu levernya, nah kita nggak akan ngelihat si switch ini tadi, yang switch bagian benerannya. Masalahnya sekarang kita belum bisa ngelihat si switchnya. Ups, maaf. Saya mau ngegerakin switchnya sebenarnya, tapi dia belum benar-benar gerak. Saya lihat dulu. Saya nggak usah kasih kelas atau juga value. Sekarang label 4-nya juga coba saya hilangin dulu. Nah, udah bisa. Jadi kalau teman-teman klik di sini juga dia akan ikut bergeser seperti ini. Dan satu lagi terakhir, kita bisa bikin input type field di sini. Saya langsung di sini aja karena dia otomatis satu baris full. Untuk input type file sendiri kita tinggal kasih nama kelasnya. Jadi saya akan bungkus di kelas dulu. Nama kelasnya file field seperti ini. Dan biar dia ngasih style kayak tadi juga, kita tinggal tambahkan juga input field sini. Jadi yang spesial cuma file fieldnya. Lalu kita akan bikin buttonnya. Div class button atau btn lebih tepatnya. Kita bisa kasih tulisannya file upload dan input type-nya yang file tentunya di sini. Dan kalau kita sekedar nulis ini doang akan muncul tombolnya di sini. Tapi kalau mau kita kasih untuk teksnya gitu, kita bisa kasih file path wrapper. Lalu di sini kita masukkan satu kelas lagi, type-nya teks untuk tulisan. Kalau kita ngupload sesuatu di sana akan muncul tulisannya. Nama kelasnya file path, lalu kalau mau divalidasi tinggal tulis validate seperti ini. Reload akan muncul. Jadi kalau kita ngupload sesuatu nanti akan muncul teksnya di sebelah kanannya nanti, tapi saya nggak ngeliatin, tapi intinya teman-teman bisa ngelakuin itu. Nah, cukup banyak di sini. Silahkan teman-teman explore lagi, masih banyak lagi style-style yang bisa kita lakukan. Semoga jelas. Sampai jumpa di bagian berikutnya.